not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, bermanapun di sana, bermanapun di sana. Bertemu lawan indah, indah iman tidak ada rasa melayani iman tidak ada. Gunungnya bermegah, bermegah, bermanapun di sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Pengertian Sumpah Pemuda. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pada setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 silam, seluruh perwakilan pemuda di tanah air berkumpul dan berikrar. Pada saat itu, para pemuda Indonesia hadir dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta yang diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPPI. Pada penutupan Kongres kedua ini, dibacakanlah rumusan hasil Kongres yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober menjadi catatan sejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia karena para pemuda mempertaruhkan semua jiwa raga untuk bangsa Indonesia, bersatu padu memperkuat diri untuk menuju kemerdekaan pada tahun 1945. Lahirnya Sumpah Pemuda di Jakarta, di Surabaya, Semarang, dan juga di Bandung merupakan kota-kota besar pada masa Hindia Belanda yang menjadi magnet bagi kaum muda dari seluruh negeri untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Kota-kota ini berkembang menjadi arena interaksi antara para pemuda yang memiliki latar belakang budaya serta bahasa, etnis, dan agama yang berbeda. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda dilahirkan di gedung ini, yaitu dalam rapat pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei tahun 1928. Meskipun semua yang hadir sepakat untuk menyelenggarakan Kongres, tetapi detailnya belum sempat dibicarakan. Pembicaraan detail Kongres Pemuda baru dibicarakan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 1928. Rapat yang dihadiri oleh utusan pemuda dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I, Jong Java, Jong Is Lamintenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batakbon, dan kaum pemuda Betawi menyepakati susunan kongres-kongres yang terdiri dari Sugondo Jojo Puspito dari P3I sebagai ketua, Joko Marsaid dari Jong Java sebagai wakilnya, dan Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon Java sebagai sekretaris, dan Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak. Sebelum putusan kongres tersebut dibacakan, peserta kongres terlebih dahulu mendengarkan alunan biola lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh W.R. Supratman. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih yang kemudian menjadi bendera nasional Indonesia. Dengan demikian, selain melahirkan komitmen untuk mewujudkan persatuan Indonesia, pada Sumpah Pemuda tersebut juga melahirkan simbol kebangsaan Indonesia lainnya, yaitu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Sumpah Pemuda yang dirumuskan dalam Kongres Pemuda Indonesia tersebut bukan peristiwa tunggal. Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda merupakan lanjutan dari Kongres Pemuda sebelumnya yang kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda I, yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926. Pada kongres tersebut, selain membicarakan pentingnya persatuan untuk mencapai Indonesia merdeka, juga sudah dimunculkan tentang perlunya bahasa persatuan yang disebut bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh para pemuda Indonesia yang berpendidikan. Kesadaran sebagai bangsa yang muncul sejak awal abad ke-20 dengan begitu cepat bergulir menjadi gerakan-gerakan menuntut Indonesia merdeka. Kongres Pemuda I. Terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Tetapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para tokoh PPPI di antara lain adalah
Sugondo Jojo Puspito, Sigit Abdul Syukur, Gularso Sumitro, Samijono, Hendro Martono, Subari Rohjani, S. Jonet Posponegoro, Kuncoro, Wilopo, Surjadi, Muhammad Yamin, Aka Gani, Abu Hanifah, dan lain-lain. PPPI di Indonesia sering mendapat kiriman majalah Indonesia Merdeka dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Di samping majalah Indonesia Merdeka, terbitan PPPI di negeri Belanda, PPPI sendiri juga menerbitkan majalah Indonesia Raya yang pemimpin redaksinya Abu Hanifah. Pandangan organisasi PPI sudah menunjukkan persatuan dan kesatuan sebagaimana yang terdapat pada PI. Pemuda-pemuda di Bandung menginginkan agar mulai melepaskan sifat-sifat kedaerahan. Hal itu didasarkan atas dorongan Mr. Sartono dan Mr. Sunario. Pada tanggal 20 Februari 1927, nama Jong Indonesia telah diubah menjadi Pemuda Indonesia. Para pemimpin organisasi pemuda Indonesia ini ialah Sugiono, Sunardi, Muljadi, Sopangkat, Agus Prawiranata, Sokamso, Soelasmi, Kojo Sungkono, dan Abdul Ghani. Sedangkan ketuanya pertama kali ialah Sugiono. Mengenai gerakan politik organisasi pemuda ini, belum ikut langsung dalam gerakan politik. Selama beberapa tahun diperdebatkan bentuk persatuan yang diinginkan. Akhirnya, para pemuda Indonesia sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung di Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda 1 bertujuan untuk membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda 1 itu antara lain sebagai berikut. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kongres Pemuda 2. Namun, sampai berlangsungnya Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda Indonesia juga bergerak secara langsung di bidang politik. Kongres Pemuda 1 ini menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia walaupun perumusannya masih samar-samar dan belum jelas. Oleh karena itu, antara PPI, Pemuda Indonesia, PI, dan PNI berencana untuk memfusikan organisasi mereka dengan alasan untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan persamaan cita-cita. Peleburan atau fusi dari organisasi pemuda itu ternyata semakin lama semakin diperlukan karena kaum pemuda sangat merasakan bahwa organisasi masih bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Bataks, pemuda kaum Betawi, Jong Islametan, dan pemuda kaum Teosofi. Hal ini jelas tanpa adanya perbedaan pada waktu diselenggarakannya Kongres Pemuda 1. Dalam pembicaraan, ternyata kepentingan daerah masih sangat menonjol. Masalah bahasa juga menunjukkan masalah yang tak mudah mendapatkan kesepakatan dalam kongres tersebut. Di samping itu, juga masih banyak tampak sifat mementingkan daerah, misalnya tentang adat yang ada di daerah masing-masing. Untuk cita-cita bersama, seperti rasa persatuan dan kesatuan bangsa, maka hal-hal tersebut sangat menghambat. Untuk itulah, maka para peserta merasa tidak puas dan ingin melanjutkan Kongres Pemuda yang berikutnya. Sebenarnya dalam Kongres Pemuda 1 tersebut, para peserta dan pemimpin Kongres telah menunjukkan usaha yang keras untuk mencapai suatu cita-cita persatuan. Namun, mengingat baru pertama kali Kongres Pemuda dilaksanakan, maka untuk mencapai cita-cita yang dikehendaki masih mengalami kesulitan. Fanatisme terhadap adat masih sangat kuat dan berpengaruh besar terhadap suatu pembicaraan. Pemimpin Kongres Muhammad Taprani pandai menjaga jangan sampai terjadi perpecahan, karena setiap pembicaraan yang menjurus ke arah perbedaan adat dan pandangan segera diambil jalan tengah untuk dinetralisasi. Oleh karena itu, dalam Kongres banyak pidato yang berjudul Indonesia Bersatu. Para pemuda diharapkan memperkuat rasa persatuan yang terus tumbuh dan mengatasi kepentingan golongan, agama, dan daerah. Juga secara jelas diuraikan tentang sejarah perjuangan Indonesia yang ditekankan, masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian pemuda untuk meresapkan dan dihayati dalam rangka pencapaian cita-cita Indonesia merdeka. Jadi, para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk kebulatan tekad dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Selain itu, belum banyak para anggota PI yang kembali ke tanah air dan juga belum ada anggota PI yang mengikuti Kongres Pemuda 1 tersebut. Oleh karena itu, cita-cita untuk mencapai persatuan memang belum kuat.
Dalam persiapan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, banyak bekas anggota PI yang ikut serta memikirkan jalannya Kongres Pemuda II yang akan diselenggarakan. Memang dapat dipahami bahwa kondisi politik sangat berat. Hal tersebut dikarenakan adanya pemberontakan komunis yang gagal dan pihak pemerintah kolonial Belanda terus meningkatkan pengawasan pergerakan nasional dalam bidang politik. Itu artinya, manifestasi Persatuan Pemuda Indonesia berhasil diwujudkan dalam Kongres Pemuda II pada 26-28 Oktober 1928. Dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn atau KJB, dan Waterloo Plain, sekarang Lapangan Benteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928, di Gedung Osjapa Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnawer Moyalan dan Surmidi Mangoin Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial, namun para pemuda tetap harus menyanyikannya. Kongres ini merupakan puncak integrasi ideologi nasional dan merupakan peristiwa nasional yang belum pernah terjadi pada masa itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kongres itu membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan utusan yang datang mengucapkan Sumpah Pemuda yang menjadi landasan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang biasa dikatakan belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda II benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Kongres Pemuda I tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Makna Sumpah Pemuda. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Sumpah Pemuda awal kelahiran bangsa Indonesia? Jawabannya ada 3. Yang pertama, yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai catatan penting dalam sejarah Indonesia untuk mempersatukan perjuangan pemuda dalam merebut kemerdekaan. Dan adapun yang nomor 2, Sumpah Pemuda meletakkan arah dan tujuan perjuangan menentang kolonialisme, salah satunya melalui pendidikan. Dan adapun yang nomor 3, Sumpah Pemuda sejatinya adalah cikal bakal menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dengan demikian, kemerdekaan merupakan harga mati yang harus dicapai, dipertahankan, dan diisi melalui pemerataan pembangunan untuk menghilangkan jurang kemiskinan dan pendidikan, untuk menghapus kebodohan dan keterbelakangan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mengandung banyak nilai penting yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini nilai penting dalam Sumpah Pemuda yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu 1. Cinta tanah air. Sumpah Pemuda menunjukkan nilai tentang cinta bangsa dan tanah air. Kita bisa melihat bahwa setiap alinea dalam teks Sumpah Pemuda menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air Indonesia. Nilai ini juga bisa diartikan sebagai adanya rasa nasionalisme terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, persatuan. Selain rasa cinta tanah air, nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan.
Pada saat merumuskan hingga mengikrarkan Sumpah Pemuda, ada banyak pemuda dari berbagai latar belakang mulai dari suku, daerah, agama hingga golongan. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap duduk bersama dan bersatu untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, toleransi. Toleransi terhadap perbedaan juga tercermin dalam Sumpah Pemuda. Hal ini terbukti dengan ikrar yang bisa terwujud meskipun ada banyak sekali perbedaan. Hal ini menunjukkan adanya toleransi yang tinggi terhadap perbedaan serta sikap mau menerima perbedaan yang ada pada saat itu. Yang keempat, rela berkorban. Demi tercapainya cita-cita bangsa, tentu tidak lepas dari sikap rela berkorban. Meskipun tidak memberikan keuntungan kepada diri sendiri, para pemuda tetap teguh dan rela mengorbankan apapun karena rasa cinta pada tanah air dan keinginan untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang sangat besar. Implementasi Sumpah Pemuda di era milenial. Terdapat banyak sekali hal yang dapat dilakukan oleh kalangan milenial untuk merefleksikan makna dan tujuan dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Beberapa di antaranya seperti berhenti menyebar berita hoax yang dapat menimbulkan perpecahan. Artinya sebagai generasi muda yang lebih memahami teknologi harus dapat menjadi garda terdepan dalam menghadapi hoax. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh begitu banyak suku. Hal ini membuat masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku yang hidup berdampingan sesuai dengan poin kedua dari Sumpah Pemuda. Maka kita pun harus tetap bersatu tanpa membedakan suku, agama, ataupun latar belakang sosial. Nah, adapun yang nomor 3, melestarikan bahasa Indonesia. Kalangan milenial kerap menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing yang sedang tren. Hal ini tentunya bukan merupakan hal yang salah. Namun, sebagai generasi milenial bangsa Indonesia, sudah sepatutnya dan seharusnya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di sini tentunya diartikan sebagai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Bangga menggunakan bahasa Indonesia juga menjadi salah satu wujud rasa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia. Bahasa juga merupakan salah satu wujud budaya, maka dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, kita sudah ikut serta melestarikan salah satu budaya tanah air kita. Yang nomor 4, menggunakan produk dalam negeri. Di masa sekarang ini, produk impor semakin tak terbendung, namun di tengah banjirnya produk dari luar negeri, kalangan milenial harus mampu peduli dan bangga dengan produk-produk dari dalam negeri. Tak hanya menghidupkan semangat dan makna Sumpah Pemuda, namun lebih memilih produk-produk di dalam negeri itu juga, maka kita juga turut berperan dalam membangun dan membantu perekonomian orang-orang di sekitar kita. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan untuk memajukan industri-industri lokal dan tak kalah berkualitas dengan produk-produk luar negeri. 5. Menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan dan mengolah sampah dengan bijak. Walaupun tampak sepele, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Jika kalangan milenial mampu menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan dan mengelola sampah dengan bijak, maka kesehatan masyarakat Indonesia akan lebih terjamin dan terhindar dari penyakit. 6. Nilai Sumpah Pemuda juga bisa diwujudkan dalam semangat gotong royong yang bersama-sama untuk saling membantu saudara-saudara sebangsa yang tengah mengalami kesulitan, seperti para pemuda zaman dahulu yang mengutamakan semangat persatuan agar bisa lebih kuat melawan penjajah. Semangat gotong royong dan saling tolong-menolong pun bisa membuat kita semakin kuat dalam melewati berbagai kondisi sulit yang terjadi. Tak hanya memaknai Sumpah Pemuda, sikap tolong-menolong yang kita lakukan juga begitu bermakna bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan dan kita berikan pertolongan. Tak perlu berwujud besar, sikap tolong-menolong ini bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil pada orang terdekat kita yang membutuhkan bantuan. 7. Bersikap kritis dalam segala hal juga penting, lebih-lebih dalam hal demokrasi. Yuk kawal terus pemerintahan kita, berikan saran dan kritik yang membangun. Jangan sampai menghina apalagi menjatuhkan ya. Tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan dibuatnya Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda pada masa pembangunan pada zaman peperangan dahulu, Sumpah Pemuda dijadikan awal perjuangan bagi pemuda agar bersatu merebut kemerdekaan dan terbebas dari kemiskinan dan kebodohan. Namun semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda sekarang mulai luntur. Padahal generasi muda tidak perlu lagi memegang senjata ataupun bambu runcing untuk berjuang melawan penjajah Indonesia.
Maka janganlah sia-siakan generasi muda hanya tinggal mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan pendidikan. Namun begitu mudahnya perselisihan batas wilayah, peperangan antar suku, tawuran antar pelajar, mahasiswa, dan mudahnya emosi sebagian masyarakat. Sikap toleran saling menghargai mulai pudar. Setiap hari kita saksikan di media massa tidak sedikit pemuda yang terjerumus ke dalam lembah penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Kejadian seperti ini tidak terlepas dari kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pemerintah kita seakan-akan melepas tanggung jawabnya kepada pihak lain untuk mengurus pendidikan. Dampaknya adalah pendidikan sekarang beralih fungsi dari institusi yang menanamkan nilai-nilai moral menjadi lahan basah untuk mencari keuntungan melalui privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada mencerdaskan intelektual semata-mata, namun harus berimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Jika sistem pendidikan kita masih sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang tanpa adanya koreksi dan evaluasi secara komprehensif, maka sikap instan dan pragmatisme akan menjadi jalan hidup dan wahana perjuangan bagi lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Di era kemerdekaan ini, peran pemuda dan pemudi harus terus ditingkatkan dengan mengisi kegiatan-kegiatan positif melalui pembangunan, seperti dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan untuk menangkal pengaruh negatif akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka generasi muda wajib membekali diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tugas dan pekerjaan rumah di depan mata yang harus dilaksanakan dan diselesaikan secara arif dan bijaksana. Para pemuda sebagai garda terdepan, penerus bangsa, harus memegang teguh amanat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ke depan akan muncul tantangan baru sebagai akibat pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta perkembangan dinamika masyarakat yang makin kompleks. Para pemuda harus siap bekerja dalam iklim keterbukaan, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, serta memiliki daya respon yang tinggi. Oleh karena itu, setiap pemuda harus membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang baik, sekaligus dapat memberikan teladan bagi masyarakat. Tidak kata berhenti untuk mengabdi kepada masyarakat dan optimisme, pembangunan harus terus berjalan dan berbenah diri hingga waktu jual yang akhirnya nanti. Hendaknya setiap pemuda Indonesia berkata apa yang bisa kamu berikan kepada negara, dan janganlah sekali-kali berkata apa yang bisa kita ambil dari negara ini. Dengan demikian, kemerdekaan merupakan harga mati yang harus dicapai, dipertahankan, dan diisi melalui pemerataan pembangunan untuk menghilangkan jurang kemiskinan dan pendidikan untuk menghapus kebodohan dan keterbelakangan masyarakat.